Perkenalkan, saya Rizky Pratama Putra, mahasiswa di mata kuliah Riset Keuangan Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah Riset Keuangan Digital. Untuk presentasi saya berjudul Penerapan Teknik Machine Learning untuk Memprediksi Krisis Pasar Saham di Benua Afrika atau di beberapa negara berkembang di Afrika. Langsung ke abstraknya. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menemukan algoritma machine learning terbaik untuk memprediksi krisis pasar saham di Afrika. 7 algoritma diuji menggunakan data dari 8 pasar saham, 3 indikator sentimen, dan nilai tukar mata uang lokal terhadap dolar Amerika Serikat pada rentang periode 1 Mei 2007 sampai dengan 1 April 2023. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Extreme Gradient Boss atau biasa dikenal dengan XGBoss adalah metode yang paling efektif. Faktor utama yang mengaruhi krisis adalah harga saham historis dan nilai tukar, sedangkan dari sisi sentimen, persepsi investor terhadap volatilitas di S&P 500 dan indeks sentimen berita harian adalah prediktor yang penting. Jadi studi ini memperdalam pemahaman tentang sentimen pasar dan pentingnya teknik komputasi canggih untuk manajemen risiko dan stabilitas pasar keuangan. Selanjutnya adalah latar belakang penelitian. Jadi, pasar saham di seluruh dunia sering kali mengalami krisis yang berdampak signifikan pada keuntungan investor. Krisis seperti Great Depression, Black Monday, dot-com bubble, krisis keuangan global di tahun 2008, dan juga pandemi COVID-19 menjadi bukti pentingnya mitigasi risiko dengan menggunakan prediksi krisis pada pasar saham. Nah, mayoritas pasar saham yang ada di Afrika saat ini masih dalam level berkembang, sehingga sangat rentan terhadap guncangan krisis pasar saham. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencoba memprediksi krisis pada menggunakan data dari 8 pasar saham di Afrika menggunakan teknik machine learning dengan fokus pada indikator harga saham harian, sentimen investor, dan juga nilai tukar. Kemudian adalah hipotesis dari penelitian ini, yaitu hipotesis utama penelitian ini adalah bahwa algoritma machine learning dapat secara efektif memprediksi krisis pasar saham di Afrika dengan menggunakan data harga saham historis, indikator sentimen, dan juga nilai tukar. Kemudian langsung pada analisis data. Jadi pertama-tama itu pengumpulan data. Jadi data dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk harga saham historis, nilai tukar, volatilitas SP500, dan juga indeks sentimen berita harian dengan rentang waktu dari 1 Mei 2007 sampai dengan 1 April 2023. Selanjutnya adalah pemrosesan data. Jadi data disortir dan diproses untuk menghilangkan anomalinya. Dan normalisasi nilai data untuk konsistensi, dipilih data yang relevan untuk mereduksi krisis pasar saham. Selanjutnya adalah pembagian data. Jadi data dibagi kemudian diproses menjadi set training juga set testing. Untuk set training ini digunakan untuk melatih model machine learning, sementara set testing digunakan untuk mengevaluasi 7 model algoritmanya. Yang terakhir adalah evaluasi model. Tadi setiap model dianalisis untuk menentukan model yang paling efektif menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score. Selanjutnya adalah hasil dari analisis data. Jadi, berdasarkan data yang diperoleh, untuk model regresi logistik memiliki akurasi yang terendah dalam memprediksi krisis keuangan dan sering salah mengklasifikasikan peristiwa sebenarnya non-krisis sebagai krisis. Sebaliknya untuk model XGBoss dan Random Forest ini menunjukkan akurasi tertinggi terutama di negara Maroko, untuk pasar saham Maroko, meskipun masih ada beberapa kesalahan-kesalahan kecil ya.
Sementara untuk di Tanzania, model SG-BOS dan juga gradient BOS juga menunjukkan akurasi tertinggi dalam klasifikasi peristiwa krisis maupun non-krisis. Jadi, secara umum, regresi logistik ini memiliki nilai regal yang sangat rendah untuk prediksi krisis keuangan, terutama ketika diujikan di pasar saham di negara Ghana juga Kenya, sehingga kurang dapat diandalkan untuk keputusan penting. Sementara untuk model KNN menunjukkan performa recall yang moderat hingga tinggi di sebagian besar negara, dengan performa terbaiknya itu di negara Tanzania dan juga Ghana, dan hasilnya bervariasi di beberapa negara lain. Untuk model decision tree dan random forest ini menunjukkan nilai recall yang tinggi di sebagian besar negara, di mana random forest secara konsisten berkinerja baik dalam menangani dataset yang tidak seimbang. Kemudian untuk model gradient BOS ini juga berkinerja baik meskipun memerlukan waktu pelatihan atau set pelatihan lebih lama, dan dia itu sensitif terhadap perubahan parameter. Dan untuk SG-BOS ini menunjukkan performa recall terbaik secara keseluruhan dengan nilai yang tinggi di sebagian besar negara. Jadi kemampuannya untuk menangani ketidakseimbangan kelas melalui teknik boosting canggihnya ini menjadikan dirinya itu algoritma paling andal untuk memprediksi peristiwa kelas minoritas seperti krisis keuangan. Berikut adalah kesimpulan analisis data. Jadi hasil pengujian membutuhkan bahwa XGBoost adalah metode paling efektif karena mampu mengidentifikasi pola dan tren yang menjadi potensi krisis dengan baik berkat kemampuannya menangani data yang kompleks dan juga imbalance. Kalau kita lihat yang data di kiri ini adalah data mengenai fitur importance, yaitu sentimen-sentimen yang mempengaruhi saham, misalnya kayak historis harga saham, kemudian ada nilai tukar, kemudian sentimen berita harian. Dan kalau misalnya kita lihat di yang sebelah kiri ini, untuk di rata-rata negara-negara yang ada di Afrika ini, yang sentimen yang paling berpengaruh itu biasanya kayak terutama untuk historis harga saham atau stock price. Yang kedua itu X-rate atau nilai tukar uang, dan juga sentimen dari berita. Sementara untuk yang data grafik sebelah kanan, itu bisa kita lihat bahwa di mayoritas negara Afrika ini, untuk algoritma yang menggunakan XBOS ini, dia konsisten. Nilainya itu selalu konsisten, akurat gitu. Kemudian diikuti dengan algoritma random forest dan juga gradient BOS. Sementara untuk yang lainnya itu tidak terlalu konsisten untuk prediksi apakah ini krisis maupun non krisis gitu. Selanjutnya adalah pembahasan dari analisis data. Jadi penelitian ini menguji 7 algoritma machine learning, misalnya extreme gradient BOS atau XGBoost, random forest, support vector machine (SVM), key nearest neighbors (KNN), logistic regression atau regresi logistik, artificial neural networks atau ANN, dan gradient BOS machine (GBM) untuk memprediksi krisis pasar saham yang kita ambil contohnya di Afrika tadi. Kemudian harga saham historis dan nilai tukar memiliki peran penting dalam memprediksi krisis, karena harga saham historis memberikan wawasan tentang tren dan fluktuasi pasar, sementara nilai tukar mencerminkan stabilitas ekonomi dan pengaruh eksternal. Jadi kombinasi kedua kombinasi ini membuat prediksi lebih akurat dan juga reliable. Jadi seperti yang sudah ada di grafik yang saya jelaskan, bahwa untuk historis harga saham dan juga nilai tukar itu sangat-sangat mempengaruhi dari untuk mereduksi krisis. Selanjutnya adalah persepsi investor terhadap volatilitas SP500 dan juga indeks sentimen berita bisa dikategorikan sebagai prediktor yang berpengaruh. Volatilitas di SP500 juga sering dianggap sebagai indikator kesehatan pasar global, dan perubahan signifikan dalam volatilitas ini dapat mengurangi sentimen investor di Afrika. Sedangkan indeks sentimen berita
mengukur reaksi pasar terhadap berita dan peristiwa terkini yang memberikan informasi penting tentang bagaimana persepsi dan emosi investor mempengaruhi keputusan investasi. Jadi, dengan mengintegrasikan berbagai sumber data dan algoritma machine learning, jadi kita dapat meningkatkan kemampuan prediksi krisis di pasar saham sehingga investor dan regulator dapat lebih bijak dalam menghadapi potensi krisis dan mengambil tindakan preventif yang mungkin nanti diperlukan. Dan sebagai key point atau poin pentingnya adalah secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa machine learning memiliki potensi besar dalam memprediksi krisis pasar saham, terutama di pasar negara berkembang seperti di Afrika. Jadi dengan terus mengembangkan dan menyempurnakan model prediksi pada machine learning, diharapkan dapat tercipta sistem peringatan dini yang efektif untuk mengurangi dampak negatif dari krisis pasar saham di masa depan. Dan sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil dari analisis data, dapat disimpulkan bahwa XGBoost adalah algoritma machine learning yang paling efektif untuk memprediksi krisis pasar saham di Afrika. Dan faktor utama yang mengaruhi prediksi adalah pertama ya, harga saham historis dan nilai tukar. Penelitian ini juga mendorong pentingnya penggunaan teknologi komputasi canggih untuk manajemen risiko dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Dan rekomendasi atau saran untuk eh, penelitian ke depan ada yang pertama itu eh, penggunaan teknologi machine learning diharapkan dapat diterapkan secara luas dalam mitigasi risiko di sektor keuangan. Selanjutnya adalah terus melakukan pengembangan dan memperbarui model prediksi berdasarkan data terbaru dan perubahan kondisi pasar. Dan yang terakhir adalah perlunya kolaborasi antara akademisi dan praktisi untuk meningkatkan model prediksi dan metodologi penilaian risiko. Berikut adalah daftar pustaka untuk presentasi ini. Dan terakhir, terima kasih. Sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.